Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Kekesalan Mikel Arteta setelah Arsenal versus Manchester United luar biasa. Kami tidak menang. Mikel Arteta kecewa berat Arsenal disingkirkan Manchester United di Piala FA. Dia menilai Arsenal tidak pantas kalah. Laga Arsenal melawan Manchester United di putaran ketiga Piala FA digelar di Emirates Stadium Minggu 12 Januari malam waktu Indonesia bagian Barat. The Gunners terdepak setelah kalah 3-5 dalam adu penalti. Pertandingan normal berakhir 1-1 sampai babak perpanjangan waktu. Manchester United unggul lebih dahulu lewat gol Bruno Fernandes sebelum dibalas oleh Arsenal melalui Gabriel Magalhaes. Dalam adu penalti, satu eksekutor Arsenal gagal menuntaskan tugasnya. Tendangan Kai Havertz ditepis oleh Altay Bayindir. Arteta pun menyayangkan kegagalan Arsenal mengalahkan MU. Apalagi Meriam London begitu dominan dengan penguasaan bola mencapai 70% dan melepaskan 26 tembakan. Luar biasa bagaimana Anda tidak menang di laga itu. Pada dasarnya begitulah cara menyimpulkannya, ujar dari Arteta. Dominasi superioritas terkait lawan semua yang kami lakukan untuk menang. Kami tidak pantas mendapatkannya. Kami tidak mendapat apa yang pantas kami dapatkan. Tetapi ada elemen memasukkan bola ke gawang. Kami melakukannya satu kali. Dengan jumlah situasi, peluang, penalti yang kami punya, kami tidak bisa mencetak gol. Kami pulang sedih sekali. Tetapi saya sangat bangga kepada para pemain saya, ungkap Arteta. Tes Medios, rekrutan pertama Manchester United era Ruben Amorim, bek muda berharga 59,7 miliar rupiah. Manchester United kini berada di ambang merekrut bek muda berbakat asal Paraguay, Diego Leon, sebagai rekrutan pertama di bawah kepemimpinan manajer baru Ruben Amorim. Bek kiri 17 tahun ini dikabarkan telah terbang ke Inggris untuk menjalani tes medis dan melesaikan proses transfer dari klubnya saat ini, Cerro Porteño. Diego Leon mencuri perhatian sejak melakukan debut di tim utama Cerro Porteño pada Agustus lalu. Pemain muda itu disebut-sebut memiliki kemampuan menyerang yang menonjol sebagai seorang bek kiri, membuatnya dibandingkan dengan legenda Real Madrid Marcelo. Bahkan pelatih Cerro Porteño, Manolo Jimenez, yang memberikan debut kepada Leon optimis dengan masa depan sang pemain. Leon juga menjadi incaran klub-klub besar Eropa lainnya seperti Arsenal dan Manchester City. Namun Manchester United berhasil memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. Diego Leon, bek asal Paraguay, telah tiba di Manchester untuk menjalani tes medis. Menurut laporan Fabrizio Romano, MU kemudian bakal segera mengumumkan Leon sebagai transfer pertama di era Ruben Amorim. Bek kiri 17 tahun itu bakal direkrut dari klub Paraguay Cerro Porteño dengan harga 6,8 juta pound sterling. 3,2 juta pound sterling uang muka dengan tambahan bonus bersyarat 3,6 juta pound sterling. Setelah menyelesaikan tes medisnya di Manchester, Leon bakal terbang kembali ke Paraguay dan baru bakal bergabung dengan Red Devils pada Juli 2025. Perekrutan Leon menjadi langkah pertama visi jangka panjang Ineos dan Sir Jim Ratcliffe. United sudah sejak beberapa waktu lalu berburu bek kiri baru lantaran cedera yang silih berganti menghantam Luke Shaw dan Tyrell Malacia dalam 18 bulan terakhir. Dalam diri Leon, mereka mendatangkan seorang bek sayap berbakat yang bisa menjadi solusi masalah tersebut di masa depan. Amorim juga dikaitkan dengan beberapa mantan anak asuhnya di Sporting Lisbon, serta bintang Portugal Nuno Mendes yang saat ini berbaju Paris Saint-Germain. Ruben Amorim puas dengan semangat juang Manchester United. Manajer Manchester United Ruben Amorim puas dengan semangat juang dan performa yang diperlihatkan anak asuhnya saat menyingkirkan Arsenal di Piala FA berkat kemenangan adu penalti 5-3 pada Minggu 12 Januari. Untunglah para pemain berada di sana, mereka bertarung, dan hal yang kami bicarakan sebelum pertandingan bukan masalah teknik atau taktik, tetapi hal ini. Kami harus bersaing apapun situasinya dan kami dapat bersaing pada hari ini. Menurut saya mereka, Arsenal, memiliki lebih banyak peluang. Tetapi menurut saya kami berhak untuk menang, ujar Amorim. Arsenal mungkin tidak layak kalah, tetapi kami berhak menang dengan cara kami bermain dan cara kami berjuang. Awalnya benar-benar berat dan tidak menguasai bola. Tetapi tanpa menguasai bola pun Anda dapat mengendalikan permainan, tambah dari Amorim. United menjalani sebagian babak kedua dengan 10 pemain akibat Diego Dalot menerima kartu kuning kedua pada menit ke-61. Situasi sempat terlihat semakin buruk setelah Arsenal mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-70 yang gagal dimaksimalkan oleh Martin Odegaard.
Kami memiliki perasaan bahwa pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Saya merasakannya sejak awal babak kedua, bahkan setelah penalti. Saya merasakannya dan menurut saya Arsenal mungkin merasa hari ini bukan hari mereka. Namun saya benar-benar puas dengan cara kami mengendalikan permainan tanpa bola. Dan dengan bola-bola mati kami benar-benar kuat. Tambah dari Amorim. Kemenangan atas Arsenal ini juga diharapkan Amorim dapat menjadi pelipur lara bagi kiper Altay Bayındır yang juga dimainkan pada pertandingan perempat final Piala Liga Inggris melawan Tottenham Hotspur Desember silam. Pada pertandingan melawan Spurs United takluk 3-4, Altay menjalani pertandingan berat saat melawan Tottenham tetapi terus melakukan hal yang sama saat latihan. Mungkin tanpa tersenyum, tetapi dia terus bekerja dan pada hari ini dia adalah pahlawan kami, ungkap Amorim. Man of the Match Arsenal versus Manchester United. MU menghentikan laju Arsenal di Piala FA setelah menang adu penalti. Sang kiper MU Altay Bayındır tampil heroik dengan membuat penyelamatan penalti krusial. Bayındır terpilih sebagai pemain terbaik dari kemenangan MU atas Arsenal lewat adu penalti dalam laga putaran ketiga Piala FA Cup 2024-2025. MU unggul lebih dulu di kandang Arsenal lewat gol Bruno Fernandes. Setan Merah kemudian bermain dengan 10 orang setelah kartu kuning kedua yang didapat Diego Dalot. Arsenal pun menyamakan skor berkat gol Gabriel Magalhaes. Tuan rumah berkesempatan balik memimpin, namun eksekusi penalti Odegaard mampu dihentikan Bayındır. Tidak ada gol tambahan yang tercipta di sepanjang babak extra time. Di babak adu penalti, Bayındır bermain luar biasa untuk menggagalkan eksekusi Kai Havertz. MU pun keluar sebagai pemenang dengan skor 5-3. Bayındır layak disebut sebagai pahlawan MU. Kiper asal Turki itu melakukan 6 penyelamatan di waktu normal plus extra time. Semuanya terbilang penyelamatan krusial. Kontribusi paling besar Bayındır tentu saja ketika 2 penyelamatan menggagalkan 2 penalti lawan. Di babak kedua kiper 26 tahun itu berhasil membendung penalti Martin Odegaard. Bayındır kembali menebas penalti pemain Arsenal di babak adu penalti. Kali ini Bayındır sukses menggagalkan eksekusi Kai Havertz. Saya hanya ingin membantu semua orang di dalam klub hebat ini. Anda harus siap setiap detik jika Anda adalah pemain Manchester United dan saya membuktikan, ungkap Bayındır. Altay Bayındır menjadi penjaga gawang Premier League pertama yang tercatat sejak 2013-2014, menyelamatkan penalti di waktu normal dan dalam adu penalti dalam satu laga FA Cup. Sempat dihujat, kini Joshua Zirkzee mendapatkan pujian dari Ruben Amorim. Manajer Manchester United, Amorim, mengaku puas dengan penampilan apik yang ditunjukkan oleh Joshua Zirkzee saat timnya mengalahkan Arsenal. Zirkzee turun sebagai pemain pengganti. Dia dimasukkan pada pertandingan memasuki menit ke-81. Amorim memasukkan Zirkzee sebagai penyegaran tim, sebab Manchester United harus bermain 10 pemain setelah Diego Dalot mendapat kartu merah. Performanya malam itu bisa dibilang cukup memuaskan. Dengan memiliki cukup peluang matang, Zirkzee memberikan ancaman nyata setelah harus menggantikan posisi Rasmus Højlund. Di babak adu penalti, Zirkzee menjadi penendang kelima atau sebagai penentu kemenangan. Jelas itu tidak mudah, sebab di pertandingan Carabao Cup, dia adalah pemain yang mendapat cemooh di hadapan pendukungnya. Selepas pertandingan usai, Ruben Amorim secara khusus memberikan pujian bagi Joshua Zirkzee. Striker asal Belanda itu merupakan eksekutor terakhir MU dalam babak adu penalti dan berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Ya, ini sangat penting, tidak hanya untuknya tetapi juga untuk semua pemain, ujar Ruben Amorim. Kehidupan Anda sebagai pesepak bola memiliki siklus dan momen, dan terkadang dalam satu pekan hidup Anda bisa berubah dan Anda dapat melihat Altay Bayındır saat melawan Spurs. Semua orang seperti menuding Altay, dan saya memahami hal itu, dan hari ini dia juga menjadi pahlawan kami, ucap Amorim. Selain Altay Bayındır, Ruben Amorim juga membandingkan kehidupan Joshua Zirkzee di Manchester United, di mana sebelumnya dia menjadi bahan cemoohan fans saat menghadapi Newcastle United, namun sekarang dia juga menjadi pahlawan. Joshua beberapa pekan lalu memiliki masalah kecil dengan para pendukung kami, dan hari ini setiap kali dia masuk ke lapangan, Anda merasakan dukungan dari para penggemar dan kemudian dia mendapatkan penalti terakhir. Jadi kehidupan memang seperti itu, dan Anda harus terus rendah hati. Bekerja setiap hari, waktu Anda akan tiba, dan itu sangat penting bagi mereka. Tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi rekan-rekan setimnya. Tutup dari Amorim.